nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan masih berewang pilih makomi tentunya. Di kesempatan kali ini di rangkaian Sriwijaya Pagi di menit ke-14 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya. Dan seperti biasa di jam 9 pagi kita bakal ada program spesial kita, ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan saat ini sudah hadir membersamai kita langsung dari kawan-kawan WU. Wow, luar biasa ya. Hadir dari Makomi Wedding Organizer. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, pagi. Halo, caknya kenal ya. Oke, selamat pagi kalian semua sudah hadir membersamai kita langsung di RRI Studio Pro 4 Palembang. Ini ada Dapa Saputra, Ade Sukma dan Muhammad Ridho Riyadi. Oke, kita sapa kembali. Selamat pagi semua. Pagi kan? Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan mereka ini tentunya dengan berbagai aktivitas di luar sana saat ini dan juga menyempatkan diri untuk hadir mengisi acara di RRI Palembang ya. Oke, ini rekan-rekan profesional kru dari Makomi Wedding Organizer. Oke, kita kenalan dulu mungkin satu persatu nih dari teman-teman juga. Soalnya kita juga live streaming YouTube. Boleh disapa-sapa juga nanti di rekan-rekan yang lagi nonton kita di RRI Pro 4 Palembang dan tentunya yang lagi on air juga di radionya masing-masing ya. Pertama ada Dapa Saputra. Halo Dapa, selamat pagi. Halo Kak Pilih, pagi Kak. Oke, pagi Dapa. Dapa saat ini aktivitasnya apa? Aktivitas Dapa kira-kira ini lagi magang sih Kak. Oh, lagi magang. Ya. Lagi magang di satu perusahaan ya? Iya benar. Oke, saat ini kuliah semester berapa? Kuliah semester 5 saat ini Kak. Semester 5. Jadi Dapa juga merupakan salah satu bagian dari Makomi WO ya? Iya benar. Oke, jadi sejak kapan Dapa bergabung? Masih ingat? Ingat itu kurang lebih dari bulan Maret awal abis GF BG Pol kemarin Kak. Oh iya oke di situ ya. Jadi tahun inilah ya. Tahun ini bergabung alhamdulillah masih konsisten juga membersamai di event-event Makomi WO. Oke, selanjutnya yang paling cantik ini luar biasa sangat mempesona sekali ya pagi-pagi. Oke. Ini ada Ade Sukma. Ini sepertinya member pertama. Iya benar. Ini kru pertama langsung dari Makomi Wedding Organizer. Ade Sukma boleh kenalan aktivitasnya sekarang apa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Sukma. Aktivitas saya sehari-hari itu kerja sih di dunia marketing. Oke, di dunia marketing ya dan juga untuk freelance minggu ataupun weekend itu ikut Makomi WO kalau berkesempatan lagi ada job ya. Iya. Oke, baik. Bergabung dengan Makomi masih ingat tahun berapa? Mungkin 2022 atau 2023 kalau nggak salah. 2022 atau 2023 ya. Baru Makomi baru banget. Oh, baru lahir udah benar. ikut ya. Oke, ikut menjadi saksi juga berarti lahirnya Makomi WO. Selanjutnya ini yang paling muda caknya ada Ridho. Ridho boleh sekarang aktivitasnya sekarang apa? Halo, perkenalkan saya M. Ridho Riyadi, biasanya dipanggil Ridho. Nah, untuk aktivitas sekarang ini menjadi mahasiswa kuliah jadi. Sekampus sama Dava ya? Ya, sekampus. Oke. Tapi beda semester. Beda semester. Tapi kalian dipertemukan oleh Makomi WO. Ya. Yang tadinya tidak saling mengenal, cuma satu kampus, sekarang berteman juga dan satu organisasi di luar yang sama ya. Oke. Nah, jadi kalian ini sebenarnya tertarik di dunia WO tuh kenapa nih sebenarnya? Dari siapa dulu yang mau jawab? Dari Mbak Ade. Boleh. Mbak Ade silakan. Kalau untuk bergabung di dunia apa?
WO? WO itu mungkin biar ada pengalaman juga, terus ketemu orang-orang banyak, terus juga nambah relasi, terus juga apa sih, seru be. Seru ya. Seru. Oke. Tapi Ade kan juga sebelumnya juga sudah aktif di event-event ya. Sebelumnya juga di event IO kayak itu kan, jadi SPG kayak gitu. SPG. Oke. Dan saat ini merambah ke WO, dari IO ke WO. Betul. Kira-kira menurut Ade sendiri nih, perbedaan dari IO ke WO itu apa kira-kira? Kalau IO itu event organizer. Ya, lebih ke apa perbedaannya? Kalau lebih ke acara besar kayak gitu. Terus juga kalau untuk WO kan dia wedding, lebih ke wedding kayak gitu. Oke, benar. Jadi IO juga sebenarnya acaranya juga banyak digarap sama orang ya. Nah, kalau WO ini sudah terstruktur acaranya dari awal sampai akhir, kita sudah tahu arahannya seperti apa dan juga konsepnya seperti apa. Jadi kita tinggal menjalankan. Betul. Oke, kalau dari WO sendiri, ada sering dapat job desk apa nih? Kalau aku sih LO. LO bride. Ya, benar. LO pengantin. Kira-kira ada pengalaman yang menyenangkan waktu selama nge-WO jadi LO pengantin? Pernah dapat tips dari pengantin kayak gitu. Iya, dikasih apresiasi ya. Iya, betul. Dengan kinerja yang sudah dilakukan, mendapatkan apresiasi dari pengantin. Itu suatu kebanggaan tersendiri ya. Betul. Oke, baik. Jadi selain itu pernah apa lagi selain di LO pengantin? Nggak ada sih. Pernah di runner juga ya? Runner pernah. VIP. Ya, Oke, VIP baik. juga. Oke, jadi saat ini Ade masih konsisten di Makomi WO tentunya. Mudah-mudahan akan terus membersamai ya. Amin. Sampai job kita ke depannya nanti. Amin. Pokoknya harus setia ya. Harus dong. Iya. Harus setia. Oke, selanjutnya ada Dava. Ya, halo Kak. Dava sudah terhitung berapa kali kira-kira ikut job Makomi WO? Berapa? Udah lumayan juga ya? Lumayan sering lah Kak. Lumayan sering. Oke, dari awal yang kita di Soekarno-Hatta ya? Iya benar Kak. Oke, Soekarno-Hatta. Nah, jadi itu membuat Dava tertarik. Akhirnya pengen lagi ikut tuh gara-gara apa kira-kira? Kalau alasan pertamanya tuh pengen ikut tuh penasaran Kak. Dengan cara kerjanya ya. Kayak apa sih kerjaannya cek itu nah. Jadi kan pengen nyoba lah. Terus pas udah dicoba tuh kayak enak juga ternyata kerjanya cek ini seru kan, terus dapat partnernya seru-seru juga. Dan untungnya pas di pengalaman pertama itu tuh dapat yang keluarga pengantinnya tuh juga enak baik gitu ya. Jadi kayak wah seru, ketagihan jadinya sampai sekarang Kak. Oh berarti lebih ke first impression ya? First impressionnya oke. Jadi kesan pertamanya ngejob, dapat kliennya juga enak, pengantinnya juga enak, orang tuanya dan juga keluarganya nggak banyak neko-neko ya, nggak banyak ikut campur juga. Jadi sepenuhnya dia menyerahkan ke WO acaranya nanti mau seperti apa. Oke. Oh jadi itu yang membuat Dava akhirnya ketagihan lagi pengen ikut ya. Iya. Oke, baik. Tapi Dava ini sering juga loh ikut kadang tuh keluar kota juga ya kemarin ya. Iya Kak. Jadi itu juga jadi pengalaman tersendiri juga nih. Jadi kita jobnya bukan hanya di dalam kota tapi di luar kota juga. Dan itu pasti ada perbedaan yang sangat besar sekali perbedaannya ya. Mulai dari effort waktu, effort kita transport ke sana, terus juga ada hal yang kita korbankan kalau misalkan keluar kota tuh ya. Oke, tapi alhamdulillah juga diapresiasi oleh klien-klien juga yang juga ikut mengerti dengan kondisi dari anak-anak tim WO sendiri. Nah, kita ke Rido. Oke, Rido terbilang baru ya? Baru Kak. Terbilang baru bergabung di Makomi WO. Kemarin juga ikut di wedding juga ya. Wedding yang ini beda nih dengan Dava nih. Kalau Dava first impressionnya lumayan enak ya. Nah, kalau itu dia di tempat yang pemukiman ramai ya, pemukiman ramai penduduk. Jadi kalau si Dava kemarin, Davanya di venue gedung. Kalau Dava dia malah sebaliknya. tapi itulah serunya. Jadi Dava, jadi Rido maksudnya ini. Jadi dapat yang pertama itu yang tidak terlalu expect lah ya bagi Rido. Tapi nanti dapatnya kalau misalnya udah dapat venue yang enak nanti tinggal ini baik barangnya ya, tinggal mulai baik ya. Jadi itu lebih enak lagi untuk menggarap ataupun mengatur acaranya. Nah, jadi gimana kemarin pengalaman pertama ikut join di Makomi WO? Jujur untuk awal-awal pertama kali itu sedikit gugup sih Kak. Gugup dan juga pikiran gimana sih WO itu jalannya gimana, cara kerjanya gimana. Tapi ternyata udah terjun langsung
tahu gitu gimana kerjanya. Ternyata kuncinya cuma komunikasi, koordinasi gitu. Ya, komunikasi sama kita juga harus percaya diri. Percaya diri, betul banget tuh. Percaya diri. Jadi kalau misalkan kita problem menghadapi wong takut, nah itu bukan budak we banget ya. Jadi kita harus siap mental juga. Dengan bergabung di itu banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan, bukan hanya dari penampilan, tapi juga mental juga harus disiapkan. Karena kita harus siap siaga dan siap dengan situasi apapun. Karena klien kita tuh kan ibaratnya ada ini, bukan sepenuhnya kita baca ngatur galau ya. Nah, jadi ada juga kadang tuh banyak komplain, banyak ini, banyak itu. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menyikapinya, dan itulah yang akan membentuk kita nanti menjadi WO yang kuat. Oke, nah apalagi yang mau ditanya nih. Jadi pengalaman sudah kemarin Dava di venue. Adi juga di mana kemarin di pertama? Aku di lapangan sih. Di lapangan di mana lu? Masih ingat? Di Mary. Oh iya di Mary. Oh oke. Pertama kali ya? Oh iya di Irwan Azhar ya. Oke, itu lumayan juga itu kan. Nah, keduanya yang apa viral di TikTok itu siapa tuh? Oke, Mbak Damara. Mbak Damara Sati ya. Iya, itu kita posting di TikTok sampai berapa ratus ribu viewers gitu kan. Viral kemarinnya. Oke, nah ini sampai sekarang berlanjut terus. Dan juga Ade juga ini selain dia kru, dia juga merangkap sebagai marketing juga nih. Soalnya dia juga kuliah juga sih. Dia juga banyak nih ngajak klien. Oke, nah itu sudah dua. Nah, itu makanya boleh nih teman-teman juga kalau misalkan ada rekomendasi dari keluarga, dari teman, dari siapapun yang pengen WO, apa kita jorkan WO ya. Oke. Nah, kita ke Dapa lagi. Jadi Dapa, kira-kira dari sekian banyak job yang sudah dilewati di beberapa titik, ada yang berkesan nggak kira-kira bagi Dapa? Kalau bagi Dapa yang berkesan kita keluar kota sih Kak. Keluar kota, oke. Yang waktu itu. Kerambutan ya? Oke, apalah kira-kira yang berkesan tuh? Itu tuh kan itu pertama kali apa ngejob di luar jauh, terus juga makan waktu juga kan banyak-banyak. Terus buat kita pas acara hari hanyo itu perginya pagi kan harusnya kayak ngasih kesan yang beda. Iya, kayak berbeda daripada job-job yang lain. Kalau job yang lain bisa kita datang jam 7, atau mungkin kalau akan jam 8 kita datang setengah 8. Kalau ini memang akan jam 7 di luar kota pulau, jadi kita effortnya lebih awal begini kemarin ini jam 6 kurang hampir. Dapat jam 5. Jam 5 dari rumah. Subuh. Tinggal nyalain buka radio RRI ya, soalnya jam 5 juga bukanya. Oke, jadi itu yang membuat Dapa berkesan ya saat ini selama masa job. Dan juga alhamdulillah pengantinnya juga baik ya. Iya baik. Dikasih tips juga. Pengantinnya baik, dikasih tips, kita juga diperlakukan juga dijamu dengan baik oleh masyarakat di sana ya. Dan mudah-mudahan kita mendapat kabar baik lagi ya. Ada notis dari sana untuk hire kita lagi di job di situ ya. Amin. Amin. Kalau ada di mana deh? Yang pengen berkesan nih? Kalau aku yang paling berkesan sih sama yang Kak Rian itu ya. Kak Rian yang di mana itu? Yang di apa? Gedung apa itu kemarin lupa. Di gedung ya? Di gedung. Gimana apa halnya? Mbak itu tuh ya baik lah ya. Walaupun kemarin tuh nyuruh pas dia kan pemesan Shopee Food. Terus nyuruh aku ngambilnya. Nah, terus dari situ dia lah yang ngasih aku tips. Wah, oke. Yang di ini bukan Royal? Mungkin ya Royal. Yang di Royal. Kalian itu. Karian apa namanya? Lupa aku. Apa namanya yang di Toyota kalau tidak salah. Oh iya ya Allah lupa. Oh iya Rian Mandiri kan siapa? Oh pengantin kita yang super kece itu ya. Yang di kebun gede. Oh iya. Oh saling kabel mado itu ya. Best performnya itu sebenarnya. Oke, udah di situ. Oke, aku juga ngerasanya di situ sih yang paling best of the best ya. Boleh kita walaupun kami ininya JR-nya sampai hampir jam 12 selesai 12 malam. Soalnya pengantin dijebak macet di musim 6. Kemarin di musim 6. Itu kalau tidak salah lagi ada aku nah lagi rencana pergantian tahun itu tidak salah ya. Jadi memang lagi rame-ramenya lagi orang pada libur. Jadi yang banyak keluar rumah banyak nih yang di tanggal-tanggal itu. Terus yang paling berkesan lagi pas di Damara nih. Oke. Itu akhir tahun 2024 atau 2023. Malamnya baru ya. Betul. Malam itu yang paling jauh sih menurut aku. Tapi ya asik lah. Semoga kedepannya juga ada yang dapat lagi. Amin. Oke. Oh jadi juga kita perjalanannya seru ya. Perjalanannya juga seru, terus juga krunya juga seru-seru juga kemarin, jadi tidak terasa lah dia bisa sampai sejak itunya ya dengan kekompakan dan juga solidaritas yang kita punya tadi. Oke, jadi memang kalau keluar kota itu pasti memiliki pesan tersendiri kalau misalkan kita menjob ya. Ada hal-hal yang amit jangan sampai negatif lah kesannya ya. Nah, tapi kalau yang untuk positifnya pasti kita ngerasa pengen lagi kan. Kapan dapat lagi job-job itu ya. Tapi ya tergantung dari rezeki WO kita ya. Siapa tahu depannya makin berkembang lagi. Oke, Dava Ridho kita break dulu. Kita lanjut lagi ya. Kita masih bakal banyak yang pengen dibahas dari Makom WO sendiri. Kita putar dulu lagu dari Kak Pilih ya. Ini ada Keliling Palembang. Tetap di stay tune di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke Pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak moto adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah.
rayo-rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kaitnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kota lahat megalit 1000, lah terkenal san di zaman dulu. Kalau sana banyak tahu, palami dan kegumai pakar
Alat punya gunung Dempo, kota lahat bukit serelo, payu jago budayo kita, siko sakit samo diraso katonyo. Payu bidang di tanah, segala temu mandak, hutan luas tu bentang, sangat kami banggakan, gugus bukit barisan. Payu bidang di tanah, seganti setungguan, aduh air rematang, paman ribang kemambang, alam berat nian, cukupnya bertebaran, aja ilaran rayan, kita ribang-ribangan, payu bidang di tanah, seganti setungguan, aduh air rematang, taman ribang kemambang, jauh mata memandang, hutan luas terbentang, sangat kami banggakan, gugus bukit barisan. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI. Kalian sendiri, pribadi, masing-masing job desk yang sering dilakukan itu job desk apa kalau dari Dava? Kalau dapat tuh paling misal di pagi tuh biasanya nyusun kira pengantin kan. Terus jadi stopper paling dia. Jadi stopper ya, Iya. terus juga konten pernah ya. Konten. Oke, nah kira-kira dari ketiga job tersebut yang paling menantang yang mana kira-kira? Stopper sih. Stopper yang paling lumayan agak ini ya. Karena itu langsung interaksi sama orang banyak. Iya. Oke, mereka mau naik ke atas panggung, terus juga ada yang mau berfoto, ada yang mau salaman. Nah, itu harus dikoordinasi semua sama stopper. Stopper juga jangan lengah di situ ya. Iya. Karena kalau misalkan stoppernya
nggak cekatan atau nggak sigap, itu bocor nanti semuanya akan menumpuk di panggung ya. Dan itu salah satu job desk dari tim WO yang juga harus dicermati benar-benar ya. Iya Kak. Oke, jadi selain itu konten ya, Ya konten. konten dan juga kemarin runner juga Iya, ya. runner Kak. Runner nganter-nganter tamu yang baru datang ke tempat duduk gitu. Iya. Oke. Kira-kira mau coba job apa lagi nih Dapa? Job desk-nya yang Dapa pengen pelajari, pengen tahu. Apa? MD? Leadernya kali Oh, Kak. leader. Ya. MD? Boleh juga. Boleh juga. Kak. Oke, leader. Kalau mau leader, semua job desk harus tahu. Iya. Harus tahu dan juga harus hafal lah dengan semua job desk yang ada di tim ya. Iya. Baru bisa jadi leader. Tapi nggak apa-apa lah, berproses ya. Benar, Bertahap. Oke. Kalau Ade, gimana deh job yang paling menyenangkan bagi kamu, job desk ya yang mana? Kalau aku sih asisten pengantin tuh kan. Oh, tetap Yellow Bright tadi ya. Tuh. Oke, kenapa tuh alasannya? Kayak enak be sih. Enak. Oke. Tapi terkadang pas pagi-pagi itu suka kehilangan kami kalau mau foto ya. Betul. Kalau mau Briefing foto, juga kan. kalau briefing itu sering ketinggalan karena kan fokus dengan ngurus pengantin tadi. Oke, tapi selama Ade jadi Yellow Bright ini sendiri, yang paling berkesan tadi sudah pernah ya, yang pengantin email ya, email samarian. Oke, kira-kira apa nih deh yang ngebuat Ade kayak misalkan seneng banget jadi Yellow pengantin itu apa nih? Yang ngebuat dari hati Ade sendiri. Dapat apa yang bisa Ade pelajari nih setelah menjadi Yellow pengantin itu? Yang paling berkesan lagi kan, Mm-mm. itu pernah dibungkusin lauk sih. Oh. Lauk. Lauk. Mm-mm. Kayak itulah. Oke, jadi pernah dikasih apresiasi juga. Jadi selain cuan ya, ada juga bentuk apresiasi yang lain, dikasih makanan setelah kita pulang ya. Benar. Oke, itu juga menjadi pencapaian sebenarnya karena kan berarti klien menghargai usaha kita dan juga kinerja kita yang kita berikan untuk mereka tadi. Oke, luar biasa. Sama yang paling banget itu fee-nya langsung keluar. Wow, itu yang paling itu lagi ya, paling gong lagi ya. Paling gong. Karena kan memang kalau ibaratnya kata pepatah tuh keringat belum kering tapi duitnya lah cair. Betul. Nah itu tidak di WO lain mungkin ya. hanya di Makomi. Makomi. Wow, give applause dulu. Iya, karena ya kenapa kalau kita mau tunda-tunda ya, kalau misalkan fee-nya udah cair ya orang kan mungkin kebanyakan mau sesuai SOP hari ini, hari itu, hari ini, hari itu. Tapi kalau misalkan udah cair ya kenapa harus kita tahan-tahan gitu kan? Atau nanti bakal ditransfer juga. Nah, jadi itu kan juga menambah semangat buat tim kru ya. Iya. Oke, ini bukan bermaksud mengajari WO lain enggak. Tapi itulah yang diterapkan di Makomi WO. Kalau fee udah cair dari klien ya harus sesegera mungkin ditransfer ke mereka. Oke, kan kita nggak tahu kan kalau misalkan yang lain-lain ada kebutuhan urgent, ada juga yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Wih, lamunin gajiannya misalkan gitu ya. Ngapalah tumben. Nah, pasti kita bertanya-tanya dalam hati. Tapi kalau misalkan sudah sesuai dengan transferan, sudah langsung transfer lo ke tim ya. Oke, kita ke Rido lagi. Oke, Rido kira-kira setelah melihat tim Makomi WO aksinya sudah kan kemarin di job pernah juga di beberapa bulan terakhir ikut Makomi WO, kira-kira apa nih yang ngebuat Rido pengen ikutan lagi apa nih? Pengen ikut join lagi? Kalau sebenarnya pas awal itu kan nggak expect aja kalau kedepannya diajak gitu. Sebelumnya kan pernah diajak, cuman gara-gara ada kegiatan jadi belum bisa. Nah jadi kalau mendengar cerita dari Kak Dapa sama Kak Ade kayaknya menarik banget nih. Seru banget. Jadi salah satunya tuh bisa buat kita tertarik buat kedepannya ikut gitu Kak. Di kegiatan kemarin kan maksudnya tuh belum ngerasain hal-hal yang kayak cerita-cerita Kak Dapa sama Kak Ade. Karena masih baru juga ya. Ya, jadi kedepannya mungkin pengen lah mau nyobain hal-hal yang berkesan lagi. Oke, siap. Nanti ditunggu undangan selanjutnya ya. Siap. Jadi Rido kan memang tergolong baru. Ya, jadi dia baru, belum banyak menemukan hal-hal yang kalian temukan. Kira-kira
nambah buka lowongan enggak sih? Makomi. Banyak soalnya yang nak daftar. Iya, oke. Lowongan itu tergantung dari job kita. Kalau job kita banyak, terus juga permintaan kliennya juga tamunya banyak kan. Biasanya kan kalau tamunya banyak, kita kan bisa ajuin nih. Berarti harus ngerekomendasikan krunya sekian. Kalau misalkan tamunya bisa mencapai 1.500 atau 1.000 itu kan banyak kan. Nggak mungkin dihandle hanya 4 orang. Betul. Nah itu bisa jadi 10 orang. Nah di situ kita bisa berkesempatan untuk ngajak teman-teman yang lain. Tapi dengan catatan ibaratnya tidak mentah-mentanian, tidak mentah-mentanian, dan juga kan kita juga melihat juga nih dari sisi pribadi anak tersebut, kira-kira dia seneng nggak berinteraksi sama orang. Cara dia ngerespon kita aja dulu pertama. Kalau Kak pilih pribadi ya, cara dia ngerespon kita, kalau misalkan dia agak malu-malu, dia cak dingin, berarti dia udah bisa di hire jadi kru. Tapi kalau dia sudah cair pertama kenal, sudah enak diajak ngobrol terus ini segala macam, nah itu kan bisa jadi potensi juga, bisa kita ajak untuk nge-kru. Nah ini masuk dari si Rido kan pertama kenal Kak Billy kan juga enak ngobrol lancar gitu kan, dia juga Kak Billy chat interaksinya cepet, ya pengen tahu lah, rasa pengen tahu itu ada. Nah jadi itu modal untuk menjadi seorang kru yang pasti kan. Jadi kalau misalkan malu-malu cuman Kak Billy dewe yang aktif nanya, oh malunya ya rasanya kan. Jadi kayak kita yang butuh, padahal kan kita juga butuh sebenarnya Kak Billy kan. Nah, tapi kan dia juga lebih butuh sebenarnya, karena ini kan bukan organisasi yang biasa-biasa, tapi juga ada juga fee yang dihasilkan, ada juga cuan yang dihasilkan. Nah, itu juga menjadi tolak ukur lah untuk seorang kru ya. Oke, jadi untuk open recruitment itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan, dengan catatan job kita dulu harus stabil, setiap minggunya harus ada. Nah itu kan tidak menutup kemungkinan karena kita kan pasti punya kesibukan masing-masing ya, punya kesibukan masing-masing di setiap minggu kan, ibaratnya tidak mungkin lah di standby terus, pasti lagi di satu fase ada kondangan, atau mungkin jadi bridesmaid, jadi bridesmaid, atau mungkin dapat sama Rido jadi groomsman ya. Kalau nak nikah sekarang tuh mungkin belum ya. Tapi kalau misalkan jadi groomsman, jadi teman-teman yang lainnya nikah ya mungkin diundang ya. Tapi kalau misalkan krunya ya berkurang ya mau tidak mau ya harus cari lain yang backupnya. Tapi yang catatan kalian tetap yang intinya jadi istilahnya kan. Oke, jadi setiap ada job yang masuk ya kita prioritaskan yang inti dulu. Ade, dapat, Rido dan yang lain-lain. Begitu saja mungkin. Terus ada syarat khusus enggak untuk masuk Makomi? Wow, ini ternyata terbalik ya. Kalau semua yang ada masuk. Ya enggak apa-apa lah. Jadi seperti Kak Billy bilang di awal tadi, yang penting dia bisa berinteraksi dengan orang. Oke, jadi kita bisa lihat cara dia interaksi dengan kita pertama kali. Dan juga yang punya niat yang pengen jadi tim itu kan sebenarnya kan kita juga sudah tahu. Bukan dia pengen itu pengen pansos atau apa kan, pengen minta validasi atau apa, tapi di satu sisi dia juga pengen berkembang, sama dia juga memang ada kebutuhan dan pengen ada penghasilan tambahan yang bisa didapat ke setiap minggunya. Bisa siapa boleh masuk. Dan catatan itu tadi tidak boleh pemalu, harus percaya diri, bisa diarah ke, dan juga kalau untuk tadi kalian marah-marah tuh kalian tahu ya, kalian tidak pernah marah-marah ya, kecuali ya, hampir tidak pernah sih marah ya, tidak pernah. Tapi kan yang penting kalian tahu job desk kalian masing-masing, kalian telah memahami hal tersebut, diarahkan sekali kan lah sudah tahu ya. Oke, apalagi ini yang paling riskan ini sebenarnya MD ini agak riskan sebenarnya, apalagi kalau misalkan lokasi akad dengan kirap pengantin sudah jauh kan, karena itu tidak tertangkap oleh HT gitu. Nah di situ kadang-kadang miskomunikasinya. Nah tapi kan di sini kan kalau hire MC juga, nah jadi tidak mungkin kadang-kadang untuk kulu kilir. Nah jadi itu mungkin kepekaan dari MD juga, harus tahu situasi misalkan sudah siap-siap mulai, nah harus lebih protek lagi terhadap harus fokus lah istilahnya, harus fokus. MD juga tantangannya lumayan berat juga, terus juga test manager itu juga lumayan berat. Nah test manager ini yang pasti dia harus on point segala-galanya, bukan kita membandingkan atau mungkin kita menganak-emaskan test manager, bukan, karena di satu sisi dia tampil di depan, dia harus tampil di depan, terus juga harus on point lah dari segalanya, sikap, penampilan, pokoknya harus siap dengan apapun hal yang bakal terjadi di panggung. Nah terus apa lagi nih job kita nih, ini ya MD tadi runner. Nah runner ini seperti ini memang dibutuh lebih ke pemula ya, untuk pemula yang baru masuk. Nah biar dia mengenal dulu medan job itu seperti apa, dia observasi dulu macam mana cara pegawai atau job satu sama lain. Nah kalau misalkan sudah ke LO pengantin, test manager dan MD itu kan memang harus punya skill khusus, keterampilan khusus di bidang tersebut. Nah dari di situ baru kita bisa naruh uang yang benar-benar paham dengan gawean tersebut. Tapi sejauh ini Dava sudah oke, dia sudah banyak menguasai job juga ya, job desk. Ada juga, tapi kalau cewek ini kan lebih ke ini ya jobnya LO pengantin ya, LO VIP, LO talent, nah itu lebih ke situ. Tapi tidak nutup kemungkinan juga bisa ke yang lain juga. Karena leader itu syaratnya bukan hanya kru cewek atau cowok baik, bukan hanya cowok baik, cewek juga bisa kalau dia sudah mumpuni dengan job desk masing-masing. Oke, kita balik lagi ya. Kita putar musik lagu. Setelah ini Kak Billy bakal tanya harapan ke depan dan tips untuk pemula yang ingin bergabung menjadi tim wedding organizer. Dan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih
sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Tunggu serumpun si kayu jati, bunganya putih semerbak harum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor bunga tak sekuntum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor bunga tak sekuntum. Bunganya putih semerbak harum, bunga mekar di waktu pagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang.
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Acara kan lah etis juga. Bener, oke. Dan juga jaga mood juga ya. Iya, Kak. Jadi bener, jadi kita harus mengontrol emosi dan juga perbaiki cara berkomunikasi serta ditunjang juga dengan penampilan yang rapi ya. Benar itu. Oke, kalau dari Ade, apa Dede yang dibutuhkan kira-kira untuk pemula yang pengen bergabung bersama menjadi tim wedding organizer? Kalau aku sih lebih ke komunikasi juga sama. Terus juga lebih gesit sih. Lebih gesit. Lebih gesit. Cepat belajar juga ya. Betul. Cepat nangkep apapun yang diarahkan. Itu juga menjadi poin juga untuk kita diingat terus sama leader untuk diajak lagi ya. Oke, selanjutnya dari Rido. Apa nih Do kira-kira Do yang harus dimiliki untuk teman-teman yang pengen ikutan ataupun pengen terjun di dunia wedding organizer? Kalau dari Rido mungkin ada 3 ya. Apa itu? Pertama tadi sama komunikasi, yang kedua bersosialisasi, dan yang ketiga tuh harus bisa beradaptasi. Wow. Rido itu sih kuncinya tuh biar kita tuh kedepannya bisa berkembang jadi lebih baik. Berarti 3C ya, Ya, sosialisasi, adaptasi, sama komunikasi. Oke, itu tips dari teman-teman dan tentunya ditunjang juga dengan penampilan yang menarik. Iya. Dan juga Good harus looking ya. iya, sebenarnya good looking tuh relatif lah ya. Tapi kalau misalkan dia sudah rapi, sudah penampilannya menarik, terus juga wangi, nah itu juga kan bisa menjadi poin tersendiri juga. Benar. Terus juga be confident juga harus percaya itu, Kak. diri. Mood juga harus terjaga, profesional di dalam situasi apapun kira-kira yang ngebuat kita kesel nih. Nah, kita harus tetap be smile ya. Harus bisa senyum. ngontrol emosi. Kontrol emosi juga bener kata dapat tadi. Oke, terakhir untuk kalian bertiga lagi. Harapan pribadi dari kalian untuk Makomi WO kedepannya pengen seperti apa? Dari Rido. Kalau dari Rido harapannya untuk WO Makomi semoga kedepannya bisa lebih berkembang dan juga punya job-job yang Banyak ya. banyak lah gitu. Amin. Biar bisa ngajak terus ya. Oke. Ada yang cak mana deh? Sama sih kayak Rido kan. Semoga Makomi itu makin sukses, makin jaya. Terus juga banyak yang pakai jasa Makomi. Terus apa lagi ya? Apa sih? Ya makin sukses lah ya. Makin sukses lah. Ya. Amin. Paling serius aminnya ya. Dilanjutkan dengan Dava. Kalau dari dapat tuh ya sama lah kayak Kak Adi sama yang lainnya. Rido. Sama kayak Rido. Semoga kedepannya tambah banyak job, tambah Amin. sering diajak. Amin. Terus juga semoga banyak lagi teman-teman yang baru ikut Kak, biar ya nambah relasi juga kan jadinya. Biar makin berkembang juga Iya, ya. Kak. Makin berkembang juga dengan banyak mengikut sertakan teman-teman yang lain untuk bisa berbagi berkah bersama ya. Oke, karena rezeki ini datang dari Tuhan, jadi kita harus ingat situasi apapun kita juga harus ingat Tuhan juga bahwa kita mempunyai kewajiban untuk berbagi satu sama lain. Oke, Ade, Dava, dan Rido, terima kasih kami ucapkan untuk kalian bertiga sudah mampir ke RRI Perempat Palembang, berdialog dan berbincang, membagi pengalaman yang sangat menginspirasi juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini juga lagi menonton kita di YouTube RRI Perempat Palembang. Selamat pagi semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan jangan lupa kalau misalkan ada acara gitu ya. Ada acara atau mungkin ada sesuatu yang membutuhkan WO atau tim, nah boleh sekali untuk langsung menghubungi Makomi WO. Kita berdomisili di Palembang tapi juga tidak menutup kemungkinan kita bisa keluar kota tergantung dengan perjanjian dengan pengantinnya ya ataupun kliennya pribadi. Dan kita juga bukan bergerak hanya di dunia WO tapi kita IO juga bisa. Selagi itu bisa kita garap ya kenapa enggak, kita juga akan mencoba hal-hal baru. Oke, mudah-mudahan ke depan Makomi WO akan terus berkembang, akan terus bisa memberikan inspirasi dan juga bisa terus berbagi tentunya untuk satu sama lain dan masih bisa untuk mengajak teman-teman yang lain